Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Khairunnas, mahasiswa PPG Kementerian Agama LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500 10730. Unit kerja SDN Kadudodol 2 Kecamatan Cimanuk. Insya Allah akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video pembelajaran. Yuk, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih untuk hari ini. Hari apa ya? Hari apa? Hari Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 7 Oktober 2025. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Oke, tentang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu materi yang sekarang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya, siapa KM-nya? Amik ya. Amik silahkan pimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar membaca doa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, seperti biasa kita mengadakan literasi, yaitu membacakan ayat-ayat pendek, surat-surat pendek ya. Dari mulai surat Al-Ikhlas sampai dengan surat An-Nas. Jadi 3 surat ya. Surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas, biar kita terjaga dari hal-hal yang negatif. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Setelah ini kita baca sama-sama membacakan sholawat. Sholawat itu sholawat nariyah ya. Biar kenapa? Karena tema hari ini yaitu tentang iman kepada Rasulullah. Makanya kita harus sering-sering bersolawat agar
nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman. Allahumma arhamna bil Qur'an. Satu lagi, agar jiwa nasionalisme kita tumbuh untuk mencintai bangsa ini, mencintai negeri ini, karena adanya agama Islam di Indonesia itu tidak luput dari suatu kebangsaan, suatu kesatuan bangsa Indonesia. Untuk mencintai tanah air kita, marilah kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju, tuh dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, sekarang kita setelahnya membaca surat-surat pendek, setelahnya berdoa, udah sholawat, Bapak akan cek dulu kehadiran semuanya ya. Yang hari ini yang tidak hadir siapa? Apakah hadir semua? Siti Alika Fitriani, Tiara Airin Rosid, Muhammad Febri Setiawan, Anis. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Terima kasih kalian sudah hadir pada hari ini. Berarti udah siap belajar udah? Udah siap belajarnya? Udah siap? Semangat dulu dong. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Kalian sudah sangat semangat hari ini. Kira-kira ada yang tahu jumlah Nabi dan Rasul sebelum kita mulai ke pembelajaran? Sebelum ada yang udah tahu terlebih dahulu? Ada yang tahu? Berapa jumlah Nabi? 25. Berapa? 25. 25. Satu orang. Siapa yang tahu jumlah Rasul? 4. Berapa? 4. Jadi Nabi dan Rasul itu berbeda. Kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu sudah pasti Nabi. Oke, kita lanjut ke materi. Siapin alat tulisnya. Silahkan. Rapihin. Ya, siapkan bukunya. Nah, nanti di sini Bapak akan memberikan. Nah, sebelum kita belajar masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajarannya. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang yaitu beriman kepada Rasulullah. Ada beberapa tujuan yang harus kita pahami dan harus kalian capai. Yang pertama, tujuan pembelajarannya kalian dapat ataupun mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasulullah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan minimal 15 dari 25 nabi. Ya, minimal tuh 15 dari 25 nabi. Yang ketiga, dapat membedakan antara nabi dan rasul. Oke, yang pertama bisa kalian lihat dulu di depan. Kita punya peta konsep pembelajaran. Peta konsep pembelajarannya ini yang pertama, iman kepada Rasulullah ya. Ini adalah temanya. Ya, materinya adalah iman kepada siapa? Rasul. Iman kepada siapa? Rasul. Oke. Yang pertama itu ada makna iman kepada Rasul. Makna iman kepada Rasul itu nanti apa? Yang kedua, sifat-sifat Rasul. Yang ketiga, apa?
Tujuan diutusnya Rasul. Oke, itu materi yang kita ke materi yang pertama. Makna iman kepada Rasul. Sok, Bapak minta satu orang untuk membacakan poin yang ada di depan. Makna iman kepada Rasul. Sok, siapa yang berani untuk membaca? Bebas. Boleh? Alika, silakan untuk membaca. Iya, boleh berdiri. Ya, bacain aja nggak apa-apa. Ya, sok baca. Apa makna iman kepada Rasulullah? Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul-Rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tepuk tangan buat Alika. Wakilan dari laki-lakinya. Nah, siapa? Dari kelompok ini ada Adi. Adi deh. Kayaknya bisa Adi. Buat bacain doang. Jawab berdiri. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul-Rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan dan akhirat. Tepuk tangan buat Adi. Oke. Nah, makna iman kepada Rasul, ya, iman itu artinya apa? Percaya, meyakini, ya. Nah, iman kepada Rasul berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul-rasulnya kepada siapa? Untuk apa? Untuk membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oke, lanjut. Dalil ke-1, ya. Dalil yang pertama bahwasanya kita kenapa harus iman kepada Rasul. Sebenarnya banyak dalil-dalilnya ya dalam Al-Qur'an. Cuman kita kutip beberapa dalil. Nah, yang pertama ada Quran surat Al-Ahzab ya, ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Itu dalil yang pertama. Berarti Rasulullah itu untuk menjadi teladan umat manusia. Oke. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dalil ini menegaskan bahwa Allah menegaskan untuk umat Islam ya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, siapa yang bisa baca ini? Ada yang bisa baca ini? Tiara, bisa baca ini? Coba, Bapak pengen dengar. Ya, bismillah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tepuk tangan dong. Nih. Terus, laki-lakinya ada. Laki-lakinya. Pakih. Ayo dong, bisa lah.
Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tepuk tangan. Pelan-pelan aja, kencang-kencang ya tepuk tangannya. Oke, nah ini adalah dalil tentang iman kepada Rasul. Bahwasanya Allah mewajibkan umat Islam itu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya rukun iman yang keempat adalah percaya atau iman kepada Rasulullah. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada nama-nama Rasul yang wajib diimani. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Yang semangat dong suaranya. Ada berapa? 25. Nah, gitu. 25 apa? Nabi. Nah, 25 Nabi. Yuk kita sebutin Nabi yang pertama. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Nabi yang pertama. Kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. 8. 9. 10. 11. 12. Lanjut. 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 Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 25. Ada 25 nabi yang wajib kita imani atau yang wajib kita ketahui. Nah, ini 25 nabi ini. Nah, dari begitu banyak nabi-nabi yang ada di dunia ini, ya, yang wajib kita imani itu ada 25 nabi. Ya, kalau jumlahnya sih nabi itu banyak. Cuman yang wajib kita imani dalam hidup ini itu cukup 25 nabi. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nah, yang namanya Nabi itu belum tentu Rasul. Yang namanya Rasul itu pasti Nabi. Nah, ada berapa? Ada berapa Nabi? Ada berapa Nabi? 25. Nah, berapa Rasul? Ada 4 Rasul. Yang pertama, Nabi siapa? Nabi Musa. Rasul yang pertama adalah Nabi Musa. Yang kedua, Nabi apa? Yang ketiga, yang keempat, Sallallahu. Nah, dari keempat Nabi ini, mereka diangkat menjadi Rasul. Ya, diangkat menjadi Rasul. Untuk apa? Nah, bedanya apa sih, Pak? Ya, bedanya apa antara Nabi dan Rasul? Kalau Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan semua wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ya. Nah, makanya kalau rasul-rasul itu apalagi ini ya, yang ulul azmi itu diberikan masing-masing satu ciri khas, yaitu mereka diberikan kitab. Ya. Kalau yang lain tidak, hanya rasul yang ulul azmi yang diberikan empat kitab ini ya, 4 nabi adalah 4 kitab. Yang pertama Nabi siapa tadi? Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu mendapatkan kitab apa? Taurat. Mendapatkan kitab? Taurat. Terus Nabi Daud. Nabi Daud mendapatkan kitab apa? Terus yang ketiga? Nabi Isa mendapatkan kitab? Yang terakhir? Sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kitab apa? Al-Qur'anul
karim. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir ataupun rasul terakhir yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu diberikan Al-Qur'an. Ya, dari kitab Taurat, dari kitab Zabur, dari kitab Injil, semua rangkumannya ada di Al-Quran. Makanya kita harus sangat-sangat bersyukur menjadi umat muslim, menjadi orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari semua nabi yang diberikan anugerah, yaitu hanya Nabi Muhammad yang bisa menyimpulkan dari 3 kitab tersebut menjadi kitab Al-Quran. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Paham. Oke. Pertanyaan yang pertama, Bapak akan menanyakan setelah kita mempelajari beberapa poin materi tadi, Bapak akan bertanya, mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Jawabannya apa? Silakan yang bisa jawab, acukan tangan lalu berdiri. Ya, sok Alika, silakan jawab. Untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Tepuk tangan buat Alika. Oke, kita lanjut dulu ke sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, Rasul itu memiliki sifat-sifat wajib, ya. Wajib, kita tahu juga harus wajib karena ini masuk ke aqaidul iman. Julpa, sidik itu apa? Apa? Jujur. Delisa, amanah itu apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Hamik. Nah, selain jujur, dapat dipercaya apa lagi? Tabligh. Apa? Menyampaikan. Tabligh, menyampaikan. Di sini nih belum nih. Yang terakhir apa? Nis? Fatona. Ya, nggak apa-apa. Cerdas. Cerdas. Nah, yang pertama, sifat mustahil bagi Rasul itu apa? Kizib. Apa kizib? Apa? Dusta. Yang kedua? Khianat. Khianat apa? Berkhianat. Yang ketiga? Kitman. Apa kitman? Menyembunyikan. Yang keempat? Balada. Apa itu balada? Bodoh. Gak bakal mungkin orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul itu menjadi orang yang bodoh. Gak bakal mungkin. Ya. Kalau bodoh itu Islam bakal sedunia paling banyak umatnya. Karena nabinya pintar, karena nabinya cerdas. Nah, makanya umat Islam sedunia itu agama yang paling banyak di dunia itu agama Islam karena nabinya apa? Cerdas. Kita umatnya juga harus cerdas dan tidak mungkin nabi itu berkata dusta. Nggak bakal mempunyai gelar al-amin. Dapat dipercaya kalau nabi itu bohong, suka berbohong. Terus khianat, nggak bakal berkhianat. Rasul itu tidak ada yang berkhianat. Yang keempat, hitman. Hitman itu menyembunyikan. Rasul itu tidak akan pernah menyembunyikan sesuatu apapun dari umatnya. Jadi mau rahasia-rahasiaan, ya. Kalau kalian kan suka rahasia-rahasiaan ya sama temen, setelah dibejakan itu mah iya. Nah, gitu. Kalau Rasul tuh enggak kayak seperti itu. Nah, sekarang tujuan diutusnya Rasul. Ya, tujuannya ada 6 tujuan. Yang pertama apa? Nah, menyampaikan wahyu Allah. Melalui apa menyampaikan wahyu? Yang kita suka baca itu apa? Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Dari Allah ke malaikat Jibril lalu ke Nabi Muhammad. Jadilah mushaf yang kita sering baca sekarang itu kitab suci Al-Quran.
Quran. Itu adalah bagian dari wahyu Allah. Nah, menyampaikan wahyu Rasul itu. Yang kedua, ayo apa? Membimbing manusia ke jalan yang lurus agar manusianya jadi baik-baik, agar manusianya tidak tersesat, agar manusia tidak menjadi orang-orang yang syirik, musyrik, kafir. Makanya Rasul datang untuk meluruskan umat pada masa itu. Ya, dari semua kisah Nabi dan Rasul semuanya itu umatnya awalnya tidak beriman kepada Allah. Makanya Allah mengutus Nabi dan Rasul. Yang selanjutnya, memberikan kabar gembira. Ya, selalu memberikan kabar gembira. Ya, terus yang selanjutnya menjadi teladan bagi umat. Yang tadi itu sifatnya yang harus kita teladani, yang 4 itu, ya harus kita teladani. Ini Bapak sudah menyiapkan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, ini untuk kelompok mana? Kelompok 1. Ini untuk kelompok 1. Nanti dikerjakan masing-masing di sana. Silakan baca terlebih dahulu. Kelompok 2, silakan dibaca bareng-bareng sama kelompok 3. Silakan dibagi tugasnya. Yang mendapatkan ini adalah membuat mid map, ya, membuat peta konsep. Lihat dulu tugasnya apa di sana. Tugas kaliannya apa? Nah, misalkan tugasnya sifat Rasul. Nah, kalian buat gambar, terserah bebas kalian ekspresikan. Misalkan di sini sifat Rasul. Ada berapa? Misalkan kalau misalkan ada 4. Sekarang kelompok 1 silakan maju. Udah semuanya udah selesai? Udah cukup nulisnya? Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, semuanya kelompok 1. Semuanya kelompok 1. Yuk, kasih tepuk tangan lu dong untuk kelompok 1. Nah, sini semuanya maju. Hah? Ya, nggak apa-apa, dibawa. Ya. Siapa yang mau jelasin? Mau bacain? Sok baca aja. Ya. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memberikan pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan presentasi dari kami. Bacain aja soalnya. Jelaskan pengertian iman kepada Rasulullah dengan bahasamu sendiri. Jawaban. Iman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul pilihannya untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada umat manusia. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman dalam agama Islam. Lanjut, masih ada? Oke. Yang kedua. Carilah dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban beriman kepada Rasul. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasuli. Terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Sudah. Kasih tepuk tangan dong untuk dari kelompok kami. 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Yuk, maju. Yuk, cepat. Kelompok 2.
Ayo. Oh, sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Kami dari kelompok 2 akan Mempresentasikan. membacakan presentasi dari kelompok 2. Ya. Sok baca. Nama saya Bapak. Iya. Nama saya Adi. Perkenalkan nama saya Anis. Perkenalkan nama saya Gesya. Berdirinya kami di sini akan membacakan presentasi. 1. Jelaskan pengertian Nabi dan pengertian Rasul. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan kaumnya. Rasulnya enggak, Pak? Rasulnya? Enggak. Rasulnya belum ketemu. Nah, terus yang lainnya? Ada lagi? Ya, sok. B. Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 4 orang. C. Nabi dan Rasul pertama adalah Adam dan Musa. D. Nabi dan Rasul terakhir adalah Muhammad dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Sekarang untuk kelompok 3 silakan maju. Siapa yang mau presentase? Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara. Perkenalkan nama saya Darin. Perkenalkan nama saya Alika. Perkenalkan nama saya Ami. Perkenalkan nama saya Kami. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. 1. Sebutkan 4 sifat wajib Rasul beserta artinya. 1. Sidik, artinya jujur. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. 4. Fatonah, artinya cerdas. 2. Jelaskan makna dari setiap sifat wajib Rasul dengan detail. 1. Sidik, jujur. Penjelasan, Rasul selalu berkata jujur, tidak pernah bohong. Semua yang disampaikan Rasul adalah kebenaran dari Allah. Rasul jujur dalam segala urusan, baik kecil maupun besar. B. Amanah. Rasul dapat dipercaya dalam menjaga rahasia dan amanah. Rasul bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Allah. Rasul tidak pernah mengkhianati kepercayaan. C. Tabligh, menyampaikan. Rasul menyampaikan wahyu Allah tanpa ada yang disembunyikan. D. Fatonah, artinya cerdas. Rasul memiliki kecerdasan luar biasa. 3. Sebutkan 4 sifat mustahil Rasul beserta artinya. 1. Kizib, artinya dusta atau bohong. 2. Khianat, artinya berkhianat. 3. Kitmah, artinya menyembunyikan. 4. Balada, artinya bodoh. 4. Mengapa sifat-sifat mustahil tersebut tidak mungkin dimiliki oleh Rasul? Jelaskan. Karena jika Rasul memiliki sifat buruk, manusia tidak akan percaya kepada mereka. 5. Berikan contoh perilaku yang mencerminkan sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saya selalu jujur kepada orang tua. 2. Saya selalu jujur kepada guru. Amanah. 1. Menjaga barang titipan orang tua. 2. Menjaga adik dengan baik. Tabligh. 1. Mengajarkan adik berdoa. 2. Menyampaikan pesan dengan Allah. Fatonah, cerdas. 1. Rajin membaca buku. 2. Mengatur waktu belajar. Udah. Ya. Cukup sekian dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih. Hari ini pembelajarannya sangat luar biasa sekali.
Terima kasih sudah udah menyimak materi-materi. Adapun nanti yang misalkan belum selesai, ya, yang misalkan belum selesai materinya, kita akan lanjutkan minggu depan, ya, karena waktu yang sudah menunjukkan jam pulang sekolah, ya, maka kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan sama-sama membacakan doa, sok dipimpin oleh KM. Duduk siap. Siap. Setelah belajar kita membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal